Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan materi kita, masih berkaitan dengan ringkasan dari tata cara memandikan jenazah. Dan kita mulai dari awal. Kemarin kita sudah memulai sedikit, tapi supaya ilmunya runut, kita mulai dari awal. Berkata Abu Malik, wa yumkinu talkhisu af'ali ghuslil mayyiti ala ma warada fi hadithi ummi atiyata wa ghairihi mimma dzakarahu ahlul ilmi fima ya'ti. Dan bisa kita ringkaskan atau simpulkan prosesi tata cara memandikan jenazah sebagaimana yang terdapat pada hadis Ummu Atiyah dan juga hadis-hadis yang lainnya, sebagaimana atau dari apa yang disebutkan oleh para ahli ilmu sebagai berikut. Jadi kalau seandainya ingin memandikan jenazah, maka inilah langkah-langkah untuk memandikan jenazah. Yang pertama, an yujarradal mayyitu min thiyabihi, melepaskan pakaian si mayit, wa yad'u ala auratihi sitrah, kemudian meletakkan di atas auratnya kain penutup. Ini yang pertama kali dilakukan. Jadi ketika kita ingin memandikan jenazah, maka yang pertama kali yang dilakukan adalah melepaskan pakaiannya. Fa'an Aisyah radhiyallahu taala anha, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, fi qissati wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini adalah salah satu keunikan kitab dari Sahih Fiqh Sunnah ini, ya. Setelah dia keluarkan, ya, yang namanya perkataan, kemudian setelahnya dalilnya. Nah, seperti itu kita belajar agama. Karena kalau seandainya kita hanya belajar perkataan saja tanpa ada sandaran dalilnya, ya, maka kebanyakan orang akhirnya apa? Akhirnya salah jalannya sehingga mendewakan pendapat para ulamanya. Sampai ada kesimpulan kalau seandainya ulama fulan sudah mengatakannya, ini pasti benar, gitu kan? Tidak mungkin salah. Akhirnya apa? Mengangkat derajat ulamanya kepada derajat yang maksum, yang tidak pernah salah, padahal derajat maksum hanya dimiliki oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, qalat, dia mengatakan, lamma aradu ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka para sahabat dan diantaranya Ali ibn Abi Thalib akan mandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka mengatakan, wallahi, demi Allah, ma nadri, kami tidak tahu, anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautana, apakah kami harus melepaskan pakaian Rasul sebagaimana kami biasa melepaskan pakaian jenazah yang lainnya? Am tughsiluhu wa alaihi thiyabu, atau kami mandikan beserta dengan pakaiannya, ya. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut terdapat annahum, bahwasannya mereka kanu, para sahabat, biasanya yujarridunal mauta, melepaskan pakaian jenazah. Jadi yang pertama kali yang dilakukan adalah melepaskan pakaian jenazah. Lakin, akan tetapi, yanbaghi an yastura auratahu bisitratin li umumi qouli sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajul walal mar'atu ila auratil mar'ah. Akan tetapi harus, ya, dijaga, ditutupi aurat dari si mayit tersebut bisitratin, dengan kain penutup, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, hadisnya sahih, ya. Maka hukum hadis yang dikeluarkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sepakat para ulama hadisnya adalah sahih, ya. Sepakat para ulama di antara kitab-kitab hadis yang dihukumi dengan sihah, maka nomor satu itu adalah Sahih Bukhari, ya. Kemudian nomor dua adalah Sahih Muslim, dan jumlah Sahih Bukhari, ya, tanpa pengulangan sekitar 4.000 hadis. Begitu pula jumlah Sahih Muslim tanpa pengulangan sekitar 4.000 hadis. Semua jumlahnya 8.000 hadis.
La yanzuru rajul ila aurati rajul, tidak diperbolehkan laki-laki melihat aurat laki-laki, walal mar'atu ila auratil mar'ah, begitu pula perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Ya, ini Masya Allah ya, semasa hidup tidak boleh, maka begitu pula semasa mati pun tidak boleh. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kehormatan manusia ya. Di masa hidupnya tidak boleh dilihat auratnya, bahkan laki-laki kepada laki-laki, bahkan laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan, perempuan kepada perempuan, apalagi terbalik ya. Tidak diperbolehkan laki-laki melihat aurat perempuan, begitu pula tidak diperbolehkan perempuan melihat aurat laki-laki. Ini jauh lebih utama. Nah, walidha, maka dari itu Dhahab Ibnu Sirina wa Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad ila annahu yasturul aurata baina surrati war rukbati. Nah, maka dari itu Al-Imam Ibnu Sirin dan juga Al-Imam Abu Hanifah. Siapa namanya? Al-Imam Abu Hanifah. Siapa namanya? Namanya An-Nu'man ibn Thabit. Nah, beliau wafat tahun 150 Hijriah, dan di tahun wafatnya beliau muncul lagi generasi selanjutnya, yaitu Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Jadi wafat Abu Hanifah rahimahullah, lahir Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa Malikun, Imam Malik, dan juga wa Ahmad, dan Imam Ahmad, ila annahu, bahwasannya yasturul auratu, ditutup auratnya, baina surrati war rukbah, antara pusar dan juga lutut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, antun qadu dhafairal mar'atil maitati in kana laha. Yang kedua, hendaknya menguraikan jalinan rambut perempuan kalau seandainya ia memilikinya. Maksudnya kalau seandainya rambut perempuan tersebut panjang, ya diikat, maka diuraikan. Nah, liqauli Ummi Atiyah, berdasarkan ya perkataan Ummu Atiyah, dan kita udah mulai dari awal bahwasannya umdah dalam masalah memandikan jenazah itu kembali kepada hadis siapa? Kembali kepada hadis Ummu Atiyah. Nah, fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari wa ghairihi, dan yang lainnya, ja'alna ra'sa binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thalathata qurun, kami jadikan ya rambut putri Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 kepangan. Naqadnahu, kemudian kami uraikan. Thumma ghusalnahu, kemudian kami mandikan. Thumma ja'alna thalathata qurunin, kemudian kembali kami jadikan tiga kepangan. Bagaimana cara mengepangnya nanti insyaallah kita akan lihat di poin-poin selanjutnya. Nah, yang ketiga, an yaltazima rifqa fi a'malil ghusli kulliha. Ya, hendaklah ia berlemah lembut dalam proses pemandian jenazah. Ya, Masya Allah, ini yang paling penting ya. Li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu, sungguhnya yang namanya kelemah lembutan tidaklah terjadi pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Wala yunzau min syai'in illa syanahu, begitu pula tidak ia tercabut dari sesuatu tersebut kecuali akan terlihat buruk atau terlihat jelek. Makanya subhanallah ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, dalam hadis Bukhari, innallaha rafiqun, ketahuilah bahwasannya Allah ini maha lembut, yuhibbu rifqa fil amri kullihi, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan dalam setiap urusan. Ya, Masya Allah ya, dari cara berbicara kita, cara bermuamalah kita, cara kita dengan jenazah, cara kita dengan, bahkan cara kita dengan hewan pun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Apabila kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang paling baik. Tuh ya, subhanallah. Kalau menyembelih jangan kita lihatkan senjata kita sementara dia melihat ke senjata tersebut, atau jangan kita sembelih sementara hewan-hewan yang lain juga melihatnya. Jadi bayangkan ya, bahkan untuk hewan pun ya kita senantiasa berlaku lemah lembut. Nah, wali anna hurmatal mayyit ka hurmatil hayy, juga dikarenakan kehormatan mayit ini sama seperti kehormatan yang masih hidup.
Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini hadisnya sahih dari Abu Daud, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Kasru 'azmil mayit, mematahkan tulang mayit, ka kasri 'azmil hayy, sama seperti mematahkan tulang yang masih hidup, ya. Apa kesamaannya? Dijelaskan dalam riwayat Ibnu Majah dari Ummu Salamah fil ithmi, dalam dosanya. Sebagaimana kita mematahkan tulang yang masih hidup berdosa, maka seperti itu juga mematahkan tulang belulang yang sudah mati dengan sengaja juga berdosa. Maka tidak boleh. Ya subhanallah. Maka kita harus hati-hati. Maka itu tadi ya, ketika seorang ingin memandikan jenazah, pastikan dia orang yang memiliki ilmu, memiliki kesalehan dan juga memiliki khibrah atau pengalaman, ya. Datang kepadanya mayat yang kaku, ya, yang udah nggak bisa gerak lagi. Oh iya, yang pertama kata Ustadz ini harus dilenturkan, padahal dia sudah kaku gitu kan. Akhirnya apa? Dipaksa patah gitu kan. Nah ini nggak paham, ya. Berarti ini nggak paham. Dalam setiap kaidah pasti ada pengecualiannya. Kalau seandainya sudah terbujur kaku, selesai, tawakal, ya. Jangan dimulai dari yang lainnya. Bismillah, kemudian lanjutkan pemandian jenazahnya. Nah, kemudian yang keempat, an yad'a ma'al ma'i fi ghusalatil ula as-sidru aw as-sabun wa nahwi. Liqouli sallallahu alaihi wasallam igsilnaha bima'in wa sidrin, ya. Hendaklah meletakkan atau mencampurkan bersama air daun bidara. Ini asalnya, ya. Ini asalnya memandikan jenazah dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Bersih atau tidak Ustaz? Insyaallah bersih, ya. Kalau tidak percaya, coba nanti, ya, bandingkan antara sabun dengan daun bidara. Tapi kalau seandainya tidak ada Ustaz, susah, boleh pakai sabun, maka jawabannya boleh, ya. Tapi yang lebih afdal pakai daun bidara, ya. Jawabannya boleh, tapi yang lebih utama pakai daun bidara. Nah, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, igsilnaha bima'in wasidrin, mandikan ia dengan air yang dicampur daun bidara. Berarti ini cucian yang pertama. Wa in kana fi taskhinil ma'i maslahatun, apabila, ya, menghangatkan air ada maslahat untuk jenazah, kaizalati wuskhin, seperti menghilangkan kotoran, wa nahwihi, dan yang lainnya, fu'ilal anfa'u lahu, maka dibuatlah segala apa yang bermanfaat untuk si mayit. Maknanya boleh atau tidak? Boleh. Kalau seandainya kita melihat mungkin ada kotoran yang mungkin agak sulit terangkat, boleh nggak usah dengan air hangat? Maka boleh ketika itu menggunakan air hangat. Nah, air hangat, ya, bukan air panas, beda, ya. Nah, kalau air panas nanti Masya Allah habis kulitnya, ya. Tapi air hangat. Nah, yang kelima, am yabda'a bi ghuslil mayamini wa mawadi'il wudu'i minhu ba'da niyati wat tasmiyah. Hendaklah memulai memandikan jenazah dengan bagian sebelah kanan dan anggota-anggota wudunya setelah niat dan juga tasmiyah, ya. Ini niat tentu wajib di setiap amalan. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan wajib disertai dengan niat. Tapi tentu tempatnya niat itu ada di dalam hati, dan ini merupakan kesepakatan dari para ulama, dan tidak ada niat yang dilafazkan kecuali dari sebagian, ya, para ulama Syafi'iyah. Para ulama Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Bedakan, ya. Ada Syafi'iyah, ini namanya pengikut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i juga niat di dalam hati. Nah, jadi ini yang lebih utama. Bahkan sebagian para ulama mengatakan at-talaffuz dengan niat itu justru adalah sebuah amalan bid'ah. Nah, dan juga tasmiyah. Nah, siapa yang tahu apa bedanya tasmiyah dengan basmalah? Kalau basmalah itu lafaz bismillahirrahmanirrahim, ya. Lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah hanya mencukupkan dengan bismillah, ya. Ini terjadi khilaf di antara para ulama yang panjang, ya. Kesimpulannya sebagian ulama mengatakan boleh dengan bismillahirrahmanirrahim dan boleh mencukupkan dengan bismillah, ya. Walaupun dengan bismillah Allah taala alam, kami melihat itu lebih utama dari perbuatan, ya. Ya gulam samillah, hei gulam bertasmiyah, baca bismillah, ya. Mau menyembelih baca bismillah,
bismillah. Kemudian masuk rumah, bismillah. Keluar rumah, bismillah. Ya, tapi kalau seandainya ada orang yang bismillahirrahmanirrahim juga boleh. Tapi kalau seandainya mengatakan tasmiyah saja dengan bismillah, Allah taala alam, maka itu lebih utama, ya, dan boleh dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun untuk tulisan, maka yang lebih utama menggunakan basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan tulisan kepada para pembesar kerajaan ketika itu, dan diantaranya kepada Heraklius. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, assalamu ala man ittaba'al huda, bismillahirrahmanirrahim, assalamu ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk, min Muhammad ibn Abdullah Rasulillah, dari Muhammad ibn Abdullah Rasulillah. Tahu enggak kata-kata setelahnya apa? Hah? Aslim taslam. Masya Allah, ya. Masuk Islam selamat ente. Anda tanya, bisa sekarang kita kayak gitu? Masya Allah. Dari pengurus masjid At-Taubah, Masya Allah, aslim taslam. Yang ada masjid kita yang ditutup, ya, seperti itu, Masya Allah. Tapi di zaman dahulu, subhanallah, Muslim mempunyai izzah. Ya, Muslim mempunyai izzah, mempunyai kemuliaan. Bayangkan, ya, seorang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengatakan kepada pembesar Romawi ketika itu, dan ketika itu hanya ada dua, ya, kerajaan yang begitu besar, imperium besar, yang pertama Romawi, yang kedua Persia, dan semuanya luluh lanta di tangan kaum muslimin dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, Masya Allah, ya. Sementara sekarang jumlah kita 250 juta lebih, tidak bisa berbuat apa-apa. Udah masuk waktu kan? Masuk waktu belum? Belum, ya. Berarti ini kecepatannya. Nah, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda'na bimayaminiha, mulailah dengan memandikan bagian tubuh sebelah kanan, wa mawadhi'al wudu'i fiha, dan juga anggota wudunya. Nah, wa yadkhulu fi hadza, maka masuk dalam, ya, perkara ini madmadatul mayyit, ya, berkumur-kumur bagi si mayit. Fa in khifa usul ma'i ila jawfihi, apabila dikhawatirkan air akan masuk ke tenggorokannya, fayufdu ilal muthla, sehingga menyebabkan kerusakan, au khurujihi min akfanihi, atau keluarnya air dari kain kafannya, fal aula an yamsaha asnanahu, maka yang lebih utama adalah dengan cara membasuh, dengan cara mengusap gigi-giginya, wa anfahu, dan juga hidungnya, bi khirqatin muballalatin, dengan kain yang sudah dibasahi, hatta yunadzifahuma, hingga keduanya bersih. Di cara wudunya, ya, dianjurkan juga untuk berkumur-kumur. Tapi yang jadi masalah sekarang mayatnya sudah mati, ya. Antum masukkan air, ketelan nanti, gitu kan? Masya Allah. Akhirnya gimana caranya? Antum siapkan kain, ya, kemudian kainnya dibasahi, kemudian dibuka mulutnya, kemudian mulai antum gosok-gosok gosok-gosok giginya dengan telunjuknya antum dengan kain, ya, seperti ini. Ini dihukumi berkumur-kumur. Kemudian istinsyaknya seperti apa? Gak mungkin antum masukkan air ke dalam hidungnya, ya, nggak akan keluar lagi, ya. Antum suruh-suruh juga nggak akan bisa lagi, gitu kan? Ya, akhirnya apa? Antum yang masukkan telunjuknya antum seperti ini, ya, seperti ini sampai keduanya bersih, yaitu gigi dan juga hidungnya. Maka itu cara untuk berkumur-kumur dan juga istinsyaknya. Kemudian sisa yang lainnya, maka itu dikerjakan seperti wudu biasa, ya, seperti wudu biasa. Jadi awal mulanya yaitu dengan apa? Awal mulanya dengan memulai anggota wudu. Intinya, kalau seandainya kita paham mandi jenabah, maka insya Allah kita akan paham tata cara memandikan jenazah. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, yughassalu ra'su jaydan bil ma'i was-sidri, ya. Yang selanjutnya, mencuci bagian kepala secara baik dengan air yang dicampur daun bidara atau dengan sabun, hatta yasila ila manabiti sya'ri, sampai ke tempat tumbuh rambut atau pori-porinya rambut, wa tasrihi birifkin, kemudian mulai menyila-nyilanya dengan lembut. Berarti setelah diwudukan, maka yang kedua apa?
membersihkan bagian kepalanya. Ini yang kedua. Nah, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghusl janabah, dulu ketika mandi janabat, yahtafinu thalatha hafanat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengguyur kepalanya dengan 3 kali guyuran, wa yukhallilu ra'sahu, kemudian menyela-nyela kepalanya, rambutnya, hatta yasila ila manabiti sya'ri, sampai airnya sampai ke tempat tumbuh rambutnya, kama taqaddama fit taharah, sebagaimana telah dijelaskan dulu di dalam bab taharah. Maka itu yang kedua, Jadi kalau seandainya mayit sudah terlentang, mayit sudah terlentang, sudah ditutup aurat kita dan sudah siap-siap kita untuk memandikan, maka cara yang pertama apa? Maka cara yang pertama ada sebagian mengatakan bisa langsung diusap-usap bagian perutnya. Sebagian mengatakan di awal. Ada sebagian mengatakan ketika dimandikan, diusap-usap, kemudian selesai diusap. Apa hikmahnya? Agar keluar semua kotoran yang ada. Tapi diusap dengan lembut, bukan ditekan. Masya Allah, yaitu patah tulang-tulangnya nanti, diusap dengan selembut-lembutnya tuh seperti itu, kemudian dibersihkan. Kalau misalnya ada kotorannya dibersihkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu siap dimandikan, maka mulailah dengan mewudukannya. Mulai dengan mewudukannya. Siapkan kain yang dibasahinya, kemudian Kemudian digosok-gosok giginya, kemudian lubang hidungnya, kemudian yang lainnya wudu seperti biasa sampai kakinya, kemudian setelah itu baru ke kepalanya, baru ke kepalanya. Baik. Kemudian yang ketujuh, yughassalul janibul aiman minal jasad. Kemudian memandikan bagian sebelah kanan dari bagian tubuh, min safhati unuqihi al-yumna, dimulai dari leher sebelah kanan. Jadi kalau mayat terlentang seperti ini, maka mulai dari sini, dari bagian sebelah kanan, dimulai dari bagian leher sebelah kanannya. Sabban, diguyur ila qadamihil yumna, sampai ke kaki yang sebelah, ke ujung kaki yang sebelah kanan, tuh setengah, setengah. Antum jangan tanya, Ustaz kenapa enggak langsung aja biar simple gitu kan? Gimana lagi disuruhnya seperti itu, kita enggak bisa Yang cuma sam'an wa ta'atan, kita cuma bisa mendengar dan taat Antum jangan tanya, kenapa antum sholat subuhnya 2 rakaat enggak 1 rakaat? Kan kita capek 2 rakaat kita disuruhnya gitu kan? Kenapa sholat maghribnya harus 3 rakaat? Kita enggak tahu gitu apa hikmah dibalik semua itu gitu kan? Karena kita diperintahkan seperti itu. Maka lihat, kaum muslimin yang pertama kali harus apa? Sam'an wa ta'atan. Adapun mencari hikmah itu belakangan. Kenapa? Karena tidak setiap orang bisa sampai kepada hikmahnya. Ada orang yang ilmunya tinggi, subhanallah, sampai hikmahnya. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu Ketika antum buang angin kecil buang angin kecil keluar dari mana? Keluar dari dubur kita. Yang diusap mana? Muka kita. Apa hubungannya itu? Apa hubungannya? Enggak tahu Sebagai mengatakan, Ustaz, mungkin karena kita malu akhirnya diusap diusap muka kita, katanya. Enggak ada kita Jadi syariat ini yang ada kita patuhi masuk di akal kita, enggak masuk di akal kita karena yang salah bukan syariat, yang syarah akal kita, yang salah akal kita karena keterbatasan daripada akal kita. Wa yughassalu fi dzalika syaqqu sadrihi, kemudian dicuci bagian dadanya, wa janbihi bagian sebelah lambungnya, wa fakhidhahu, pahanya, wa saqahu al-aiman, kemudian betisnya sebelah kanan, kullahu, seluruhnya, yuharrikuhu lahu ghairu, kemudian digerakkan oleh yang lainnya, yatalghalghal al-ma'u ma baina fakhidaihi, agar air mengalir di antara kedua pahanya, wa yamuru yadahu fima bainahuma, kemudian dia masukkan tangannya di antara kedua pahanya tersebut, thumma ya'khudhul ma'a yaminata dhahrihi, kemudian dia kembali mengambil air untuk membersihkan bagian punggung sebelah kanan. Jadi posisinya dibersihkan sebelah bagian kanan, kemudian ke bagian punggung seperti itu. Selesai ini, yusna'u bil janibil aisar, yang ke-8,
kemudian dibuatlah di sisi kiri mithlu ma suni'a bil aiman, sebagaimana dibuat di sisi sebelah kanan. Nah, jadi setelah selesai sebelah kanan bagian depannya, kemudian bagian belakang. Selesai bagian belakang, pindah ke sebelah kiri bagian depannya, kemudian bagian belakang. Nah, ketika selesai ini hitungannya 1. Hitungannya berapa? 1, berarti tinggal berapa? Minimal tinggal 2 kali lagi. Berarti yang kedua masih air dengan daun bidara. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya kita mencuci hanya 3 kali saja, maka yang ketiga diganti bukan dengan daun bidara tapi air yang dicampur dengan kapur bagus. Nah, Allah taala a'la wa a'lam. Insyaallah masih ada beberapa poin lagi akan kita jelaskan pada kesempatan selanjutnya insyaallah taala, ya. Mudah-mudahan kita cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.